menyaksikan bagaimana pertandingan antara Vesaka Elektra versus EVOS. Glue Roamer sepertinya ya. Oh enggak. Glue-nya jalan ke bawah. Ya match up-nya akan tetap sama berarti, tapi Gatot Kaca udah ngebuka vision di depan. Buset deh. Menang dari jarak, Shine harusnya bisa melakukan itu semua, tapi Aul nge-cash kagak, ngeganggu orang ngambil orange buff. Aul hari-hari. Tapi ngelihat ada Baxia enaknya ini nih. Baxianya bisa fokus ke jungle lain selain jungle yang di start, dan ketika jungle datang, boom, level 3 di hampir under 1 menit. Oke, sementara sekarang Lex akan langsung mengamankan lagi karena dari Little Wanderer-nya bisa melakukan rotasi lagi ke tempat yang berbeda, dan di bagian atas akankah mendapatkan ancaman kali ini? Link belok loh ke kiri. Gak ada vision tadi. Manahnya ke kanan, nembaknya ke kiri sekarang. Pergerakan dari Retail mau tidak mau harus diusir sedikit. Ya tipis-tipis aja ya untuk di area topnya karena memang cuma sedikit gangguan juga. Sebenarnya kalau aku ngelihat ini lebih penting buat di EXP gitu loh. Karena EXP sendiri butuh level 4-nya kan buat bisa setup. Dan ini dua-duanya EXP-nya adalah dua-dua EXP setupper juga. Baik untuk Glue maupun buat Badang. Dan kalau kita melihat memang pressure-nya ada untuk Vesaka karena darah dari Reyes di sini ya udah tinggal separuh HP yang berarti dia akan lebih bisa di pressure nanti waktu sudah dimulai turtle-nya. Kalau nggak recall nih sekarang. Dan itu bakal bahaya ya ngeliat dari Badang juga yang bukan tipikal sustain team fight loh. Sementara kalau Glue ya kita tahu lah dari slam-slamnya aja dia udah nambahin darah, udah bisa kasih efek immobilize juga. Keduanya sebenarnya kalau ngomongin setup lebih enak dari Vesaka, balik lagi Suyo. Kita tahu lah power dari Suyo ini untuk turtle pertama kuat sekali, apalagi untuk lasitnya. Tapi Link juga enak banget untuk take over, tergantung dari teman-temannya nanti sebagai setuppernya. Yap, masih ada sekitar 10 detikan lagi sebelum purple buff yang dimiliki oleh Vesaka muncul, dan mereka sekarang sudah melakukan sebuah setup di area dari turtle-nya. Reis dan juga Yirfe, nih ngomongnya Yirfe. Yirf. Ya, saudara jauhnya Yif ya. Beda Om. ya Onus, udah deketan lo, beda tim doang. Wah kayaknya kan ada mirror nih. Ini juga gerakannya bagus tapi terbaca, turtle nggak buru-buru di setup. Betul, karena sudah terlihat ada pergerakan dari Linknya mencoba untuk bisa mengamankan purple buff, tapi berhasil lagi diamankan oleh Lex, dan mereka pun belum ada satupun yang bisa mengamankan Kara dari turtle-nya. Namun cicilan damage yang bisa dihasilkan oleh Eve sudah dilakukan. Malah ada invent jungle. Tuh, karena kalau kita lihat dari mapnya memang serangannya dari atas. Wah, rotasinya menjadi tidak tertebak. Dan Fancy Nancy tidak menyangka itu semua. Oh, satu pick off yang mahal nih. Sementara sisanya masih beradu di turtle loh. Mereka tetap gak mau kehilangan pressure dari turtle-nya. Itu makanya ini rotasinya tidak tertebak loh. Ya karena itu dia dari mapnya sendiri kan kita lihat jungle-nya ada di atas semuanya. Jadi gak ada yang mau set up duluan. Oke, sementara di area turtle-nya masih aman. Di atas tadi udah berhasil mendapatkan satu play, dan itu adalah god laner. Bruno harusnya bisa memanfaatkan itu semuanya. Apalagi kita tahu Bruno ya, power spike-nya ada di 2 item. Irritel mungkin di 3 tapi turtle. Oke, sementara itu sekarang akan ada pertempuran, tapi ternyata Ray-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Lex-nya tertinggal sendiri di bagian depan. Namun sejauh ini Reptiles dibuka, mereka masih bertahan. Belum ada yang memiliki ke arah turtle tersebut. Lele akan menjadi orang terdepan. Eve harus mencari posisi yang jauh lebih baik. Gak dikasih lepas pokoknya. Dan jangan lupa pressure dari Suyo di awal ya. Itu kuat banget loh. Bukan hal yang baik kalau mereka memang mau kontes terus-menerus. Tapi ditarik langsung. Sementara sekarang Glue-nya harus berputar sedikit. Dan turtle yang pertama sampai hampir menit yang keempat belum menjadi milik siapapun. Yap, dan jangan lupa kan. Mulai maju ke arah terdepan, dan Avatar Guardian langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Lex. Pertempuran terjadi, ada satu reward man berhasil langsung dikeluarkan, dan Lele pun masih berhasil selamat. Tapi pertempuran kembali langsung terpecah di atas tersebut. Bahkan Lex yang sekarang berhasil mendapatkan karena satu player. Double kill didapatkan oleh Ash, dan purple buff harus menjadi tujuan selanjutnya. Wow, tim fight yang panjang ya, tapi ini membuat sedikit peluang juga untuk Fancy Nancy bisa melakukan plating terhadap gold. Karena kita melihat Uchinaga juga tadi jalan ke mid. Dia memang dapetin EXP di mid, tapi turretnya dia ditinggal, dan ini membuat Fancy Nancy mungkin ini agak sedikit unggul untuk goldnya, dikit aja ya. Bisa ngejar tipis lah. Tapi levelnya pasti dia tertinggal. ya, karena turtle tadi didapatkan sama Vesaka juga ya. Gue malah mempertanyakan dari EVOS yang terlalu komit gak sih Om? Sangat sih sebenarnya ya. Cuman ya mereka komitnya juga dengan 4 pemain, jadi ya masih still oke lah buat EVOS juga. Goalnya kan gak terlalu jauh sekarang. Tinggal mereka harus waspada, jangan sampai dari Baxianya ini bakal makan banyak damage. Karena Lex kelihatan cukup nyaman nih udah. Dia udah punya damage yang cukup mumpuni. Nanti kalau mood Uchinaga juga jadi, wah ini Vesaka akan punya power yang besar sekali. Ini tipisnya tadi masuk rumput, ada katanya mundur. Dengan roda gila.
Itu cuma jempol kanannya doang tadi masuk dikit. Ada. Udah langsung disembur ya. sama Langsung Gatot Kaca mundur. juga. Tapi gue mau pertanyakan untuk far lane-nya nanti nih. So far gue nggak ngeliat dari Vesaka ada yang bisa kontrol nih om untuk landing jauh. Ya dari Vesaka mungkin landing jauhnya ya mau gak mau ya mereka pasti bakal coba buat fight 5 ke depan kan. Front to back karena mereka gak punya akses sama sekali dan mereka memang harus waspada buat split push yang bisa dimainkan dengan Link nanti buat mid to the late game. Tapi so far sih kalau memang mereka tetap masih bisa memaksakan adanya team fight demi team fight. Ini Vesaka masih cukup unggul lah karena secara team fightnya juga mereka bisa pegang banyak hero. Mereka punya insurance berupa Netherrealm nanti. Mereka punya Fist Break juga untuk bisa memberikan efek sisi. Oke. Masih empan untuk mundur, tapi ada Bruno yang emang migrasi ke area tengah. Berusaha untuk bisa memanfaatkan lagi satu wave minion akan diamankan, tapi ada Iritail juga melakukan hal yang sama. Turtle ini bakal jadi zona team fight yang bagus banget untuk mereka berdua. Ditambah ini kan ada 2 turtle saja kawan-kawan. Gak bisa ada 3 turtle karena tadi turtle pertamanya sangat-sangat lama untuk team fight. Dan ini pun bisa jadi lama lagi. Bisa jadi lama, kalau tadi menit 8 reset dia jadi Lord. Iya. Hati-hati makanya kalau memang mau di setup lah secepatnya Betul. sebelum jadi Lord. Ya karena ya kalau mereka sampai terlalu lama juga kan ada kejadian seperti tadi ya. Tapi lihat duel nih ya. Ada duel yang sedang kejadian juga di bottom lane. Oke. Buy one seperti di bagian bawah. Tidak. Sekarang masih menang Suyo sih. Mungkin nanti kalau udah 3 item akan beda lagi kasusnya. Ya lebih lincah buat Link juga ya. Ya, dan Bisa- juga pemanfaatannya Om ya. Mhm. Tempest of Blade-nya itu akan mengubah segalanya. Ya, tarik ulur bisa masuk King's Voice juga. Dan Turtle masih tarik ulur ternyata nih buat Turtle-nya. Yap. Sementara sekarang Suya udah mulai mendekat, Lex sudah mulai mendekat, Lex sudah mulai ada kejauhan, informasi harusnya udah berhasil dikirimkan oleh rekan-rekannya, Purple Buff ditinggalkan terlebih dahulu tapi sekarang mendadak dari Blue yang akan mulai maju ke area terdepan, bahkan di bagian belakang ada Netherrealm tadi udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa melindungi pergerakan rekan-rekannya dari Reward Manipulation udah terlihat mulai dalam area tersebut tapi Resh malah jadi korban di dalam pertempuran dan sekarang Oh no, Maniac! ada 3 player triple kill berhasil didapatkan Maniac bahkan Lex. walaupun turtle-nya berhasil Wipe out. diamankan oleh Lex dan tadi sepertinya ada shutdown tapi turtle-nya masih belum bisa diambil. Wipe out. Ini dia dampak dari Link yang masuk di waktu yang begitu tepat. Bukan hanya kill, bukan hanya dari turtle-nya, tapi buff-nya pun diamankan, keuntungan berganda untuk EVOS Om. Ya jangan lupa tadi ya dari Fancy Nancy juga yang memang dia ada di belakang ternyata. Free hit tadi untuk Fancy Nancy yang membuat pemain-pemain Vesaka Electra tidak terbendung ya. Lini belakang mereka tidak ada yang menjaga sama sekali juga dan Ash sudah mulai melakukan aksi split push. Ini pastinya masih bakal bisa di-dodge dengan King's Voice yang dimiliki dengan dia juga. Jadi masih cukup aman untuk Ash, bisa kembali lagi. Dan kita melihat item build-nya nih, Haskell, bukan Berserker untuk second item Fancy Nancy, tapi ke Windtalker dulu baru akan menuju ke Berserker Fury. Sedangkan Bruno nih, Mood Uchinaga langsung Haskell plus Berserker nih. Ini cepet banget tadi sampai bingung sedikit gue tadi ngelihatnya. Team fight-nya memang pasti intensitas tinggi. Mendadak gerubak-gerubuk tadi sih loh. Iya. Dia udah di power spike sih. Mungkin dari mid-nya juga yang utility. Ditambah dengan gold laner-nya juga yang hadir. Gue suka Windtalker memang untuk Irithel di item keduanya. Karena seenggaknya movement speed-nya tuh jadi lebih enak. Dan farmingnya juga bakal lebih lumayan daripada Iya. langsung berseker. Oke. Dan itu ada Radiant Armor ya buat Baxia juga. Hanya ada 2 damage 3 bahkan ya dari Gatot Kaca juga. Jadi oke sih kalau buat Radiant first, second item buat Baxia biasanya langsung ke Anti Kuras juga. 2 item yang cukup crucial ya. Core item ya. Ya core item untuk para roamer lah sekarang ya. Yang biasanya memang menjadi badan juga. Untung lagi nih. Kayaknya Blade Armor oke juga sih Om di game kali ini Om. Blade Armor. Karena ada 2 critical kan, Link dan juga Irithel. Oke, yap. Opsi yang masuk lah untuk para frontliner dari Vesaka. Ya di bagian topnya lihat tuh Ash sudah mulai standby juga untuk di area top. Jadi kalau kita lihat dari mapnya juga tuh Ash udah diem tuh di atas ya. Jadi pelan-pelan mungkin dia bakal bisa naik di bagian atasnya, di bagian topnya untuk melakukan split push. Bawahnya bakal didorong dengan cukup pelan nanti oleh 2 pemain yaitu Irithel plus Gatot Kaca. Nggak mau show ya. Dia akan nunggu dulu nih. Kalau memang di atasnya nggak ada siapa-siapa ya udah. Dibiarkan aja biar nanti deket kan sama turret dari EVOS juga. Untuk map control juga lagi dipegang banget nih EVOS. Mereka mengancam sampai ke arah purple buff-nya. Ya. Dan juga position dari Bruno yang karena Bruno tadi juga terlihat ya. Emang dia ngasih damage ke area dia turtle-nya, tahu-tahu Glue juga ya udah jaraknya dekat, dia bisa maju, ada dash yang dilakukan tapi setelah dash ya udah. hanya flicker yang emang bisa dia lakukan lagi. Itu juga kalau ada. Oke. Mungkin nanti lebih enak kalau misalkan ada Wind of Nature kali ya. Iya. So far lihat purple-nya masih ditarik juga ya dimainkan dengan Lele ya. Jadi di sini masih dengan mungkin upaya untuk perebutan dari tarik ulur ya. Cuma dengan show-nya detail di bawah ini bisa jadi akan ada perpecahan team fight untuk di area bottom lane. Karena ini belum bisa ngambil buff sama sekali Lex. Dapat. Last hit yang bagus banget. Pas banget timingnya juga.
Dan nggak pakai retribution, jadi masih akan ada kontes ketika Lord memang di setup. Tapi ini nggak ada informasi om, mereka Lordnya udah mulai ditarik. Ya, dan untuk mapnya sendiri lumayan gelap ya buat Vesaka. Mereka nggak bisa melihat di mana atau ada siapa aja gitu loh. Setengah. Ya, ini udah nggak bisa Udah. dikontes. Diikhlaskan saja. Mau nggak mau? Free Lord. Ya karena mood Uchinaganya juga show ya di bagian bawah tadi. Berarti ada sinyal juga dari Vesaka akan ngelepas di Lord yang pertama. Mereka lagi kalah gold, jadi mereka mungkin nggak mau ngambil resiko nih buat tabrak dari awal. Oke. Buset. Ya, dan BOD nih buat Ashe akan jauh lebih sakit lagi untuk link dia. Setelah mendapatkan sebuah Lord, 3 lane biasanya bakal dimainkan oleh tim yang dapetin Lord yang pertama. Lebih ke memaksimalkan penggunaan dari Super Minion yang akan spawn juga. Tapi EVOS, mereka cukup terkonsentrasi di satu titik ternyata. Bukan terlalu split push juga ya, karena Ashe bakal main dari jarak yang cukup jauh. Sembari membiarkan untuk bagian depan dulu, yang open vision buat dia. Oh shit deh. Lah tadi Nino dipanggil. Beda. Nino. Ya, itu bahasa Jepang lo, nggak ngerti lo. Mimisan dah pokoknya kalau lo baca. Tapi Lord ini, Lord yang pertama lo, jangan sampai EVOS juga terlalu overcommit masuk ke dalam base karena masih ada pasif dari Holy Defense. Oke, terlalu banyak hero tabrak nih harusnya ya. Belum lagi nanti Aul dengan Gatot Kacanya yang akan bisa menabrak lagi dengan Avatar Guardian ya. Mereka pun harus bisa memikirkan kalau emang mereka punya dash ya gunakan sebaik mungkin, mereka punya spell ya gunakan sebaik mungkin. Iya. Lord plus EOG, wah itu kombinasi yang sangat mantap gitu. Ya, tapi ya satu Lord yang cukup penting sih tadi. Karena semuanya sudah habis ya untuk inner outer turret milik dari Vesaka Electra. Jadi mereka harus menunggu lagi untuk peraduan di Lord yang kedua. Dan ini Lord yang cukup penting pastinya karena punya efek charge. Semua Lord sekarang punya efek charge, tapi nggak ada Holy Defense yang membuat akan lebih mudah nanti untuk Lord bisa masuk. Dari build itemnya juga semuanya dipegang oleh EVOS nih dengan keunggulan gold mereka. Dan Haskell Berserker Malfigan ternyata untuk Bruno jarak yang dicari, tapi Wind of Nature diselesaikan oleh Fancy Nancy. Ya, sama sih, Bruno juga ngarah ke Wind of Nature harusnya. Karena ada ancamannya dari Assassin nih. Mungkin beda ceritanya dengan Fancy Nancy. Mobilitas yang tinggi membuat dia harusnya bisa lah kabur dari tusukannya Suyo. Dan beda, kalau dari Bruno kayaknya ya tadi Bulung udah bilang juga, hanya mengandalkan dash. Kalau dashnya nggak ada, flicker doang nih. Iya. Tetap masih kekejar itu juga maling. Ini banyak banget gitu loh yang emang ngejar. Dan juga yang nge-trigger itu semua juga banyak. Sekalinya nanti ada real formation dan tahu-tahu Bruno dalam kotak tersebut. Mau nggak mau antara spell ataupun dash. Iya. Oke. Avatar ada, ini banyak banget. Ya, Cobaan sih. Tapi EVOS benar-benar mainnya pasif juga ya. Ashe nggak keluar sama sekali loh. Kalau kalian perhatikan dari tadi dia cuma stay di rumput, dia cuma bakal nunggu juga, nggak show sama sekali, dan bahkan untuk lane jauhnya masih dibiarkan loh dengan para pemain EVOS sendiri. Ya, ya tergantung bagaimana nanti dari rekan-rekan yang mencari informasi kan, pemantau Betul. cuacanya. Benar. Kalau emang cuaca bagus ya linknya bakal take off. Tapi kalau menurut gue ya linknya bisa kontrol untuk Farland dulu sih. Seenggaknya pressure akan ada banyak. Ini metode freeze lane yang sedang mereka lakukan. Mereka akan jaga di zona jungle yang dimiliki oleh Vesaka. Nggak ngasih Vesakanya keluar juga. Visionnya tetap ada nih. Nah, Magic Sentry ini adalah sinyal dari gerakan Vesaka. Mungkin Lord yang bisa dikontes nanti. Atau seenggaknya Farland dulu yang dibersihin. Ya, betul yang Farland yang paling penting ya. Karena itu masih cukup keunggulan buat EVOS juga di Farlandnya. Kalau dibiarkan lumayan bisa masuk kembali. Kayaknya dilepas dari Farland om. Mereka mau coba kontes kan Magic Sentry. Wah, Udah ini dinyalakan. coba ini serius. Oke, mendadak mereka berhasil mendapatkan hampir satu player, tapi ternyata untuk sekarang Fancy Nancy-nya pun masih berhasil untuk bisa melepaskan diri dan mereka pun masih melakukan komit ke area terdepan. Real One Man berhasil langsung dikeluarkan pula. Rapid Laser terlihat, tapi sedikit lagi dan Aulia malah menjadi korban. Dan sekarang ada Nedor yang sudah langsung terlihat di dalam area tersebut, tapi Lex malah menjadi korban di dalam pertempuran. Dan mereka mendapatkan kerugian yang begitu berarti. Pertukaran yang nggak adil sebetulnya ya. Tapi mau nggak mau nih harus diterima. Teman-teman dari Vesaka, mereka akan memaksa tadi untuk masuk ke arah Lord. Bagian atasnya pun terdorong dan ya ini artinya Free Lord kembali untuk EVOS. Ya, tanpa retribution ya. Tanpa pemegang retribution tadi untuk Vesaka Electra. Lord kembali pegang oleh EVOS juga. Mereka tadi sempat untuk mereset Lordnya untuk bisa mendapatkan sedikit keunggulan. Ketika ada team fight yang sedang pecah juga. Dan sejauh ini kita melihat EVOS mereka masih leading jauh. Masih dengan kontrol map yang bagus untuk EVOS. Tidak ada mungkin gerakan sia-sia juga ya. Karena tadi Vesaka lebih ke mereka cukup melakukan sebuah desperate move mungkin. Berusaha untuk mencari sebuah celah dan masih bisa ditahan oleh EVOS. Dan balik lagi ya,
damage yang bisa dihasilkan oleh Fancy Nancy dengan heavy crossbow-nya ini akan splash. Iya. Ini akan splash masuk ke dalam satu area loh. Ya, lihat tuh. Diambil sekarang buat purple buff-nya juga. Benar-benar dari VSAK mereka sudah tidak bisa mengontrol lagi ya buat area minimap-nya. Mereka hanya bisa bertahan dulu nih. Defense lah, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Tapi Bestart di atas ini udah nggak bisa Udah gak bisa diselamatkan lagi nih. Kita sudah melakukan sebaik mungkin. Tapi takdir berkata Tapi lain. takdir berkata lain. Oke. Sementara sekarang Lele akan menjadi orang terdepan kah? Sebelum nantinya akan ada Patrol Guardian yang mungkin bisa dikeluarkan. Bakal tuh sekarang sedikit lagi tersisa. Reptile sudah langsung terpop up di area tersebut. Lord akan segera dihilangkan. Tapi Bester di area mid akan menjadi satu target selanjutnya. Lele tidak bergeming. Lele tidak pulang. Tapi satu terakhir. Terlalu lama berada di dalam area pertahanan. Sudah dibangun oleh Vesaka. Malahan sekarang Berundoja mendadak menjadi korban. Dan mereka tidak memiliki damage per second lagi. Ya, yang sedikit terlambat tadi ya. Dari Netherlands yang dibuka oleh Jolin. Tapi itu lumayan sih sebenarnya defensif yang akhirnya berhasil. Walaupun 3 Bestart hilang, seenggaknya Vesaka masih punya nafas. Ya, nafas terakhir ya. Terakhir. Ya dari base yang tersisa untuk Vesaka Electra. Tapi ya base yang tersisa ini sebenarnya masih bisa di defense. Kalau mereka dapetin Evolve Lord. Wow, syarat yang berat juga Om. Menit 18. Ini mereka harus bisa tahan sih. Wah itu gambling parah Om ya. Mau gak mau ya. Iya Mau gak semua mau. menit 18 kemungkinan besar dari semua item harusnya udah udah sama lah. Betul, ya minimal lah update. Cuman beda satu kali ya. Habis itu adu aja lah. Adu rapi nanti buat tim fightnya siapa yang bakal bisa menang juga. Tapi so far no, dari coachnya mereka mainnya sabar. Mereka gak mau terlalu terpancing juga ya untuk masuk ke area base misalnya Vesaka Electra. Mereka nunggu di luar. Ini 10.000 Om. Perbedaan gold yang sangat-sangat nyata ini beda item dari setiap role-nya. Satu item loh. Bahkan kayak ada 2 item perbedaan di jungle-nya. Nah, kalau jungle udah jauh banget ya. Kalau kita melihat dari jungle-nya 4.000 loh. Keunggulan untuk Ashe itu sendiri terlalu jauh memang. Dan semua isi jungle dari Vesaka Electra dikosongin. Diambil oleh EVOS. Gak menyisakan apapun juga. Jadi ini membuat mereka ke-delay lagi buat levelnya. Dan lihat bagaimana untuk di area luarnya. Ini dipaksa keluar aja. Mereka gak bakal ke-clear buat minionnya. Kalau minion masuk ya udah boleh mungkin ya. Jadi milik dari Vesaka. Tapi kalau memang sudah dibersihkan dan minion sudah keluar semuanya ya. Itu akan ditahan lagi di luar. Dan akan lebih mudah untuk EVOS bisa melakukan take over terhadap Lord ya. Meskipun bukan Evolve karena masih di menit 17. Ya, jangan lupa ya, hati-hati semakin lama game berjalan minion semakin kuat. Dan kalau di atas menit 20, 22, 23 itu dapat Lord pun super minion yang diproduksi sama Lord itu kalah sama super minion yang diproduksi dengan Bestart yang hancur. Oke. Dan sudah sedikit sekarang nih buat Lord. Paksa. Oke, Baxia terlalu dalam kah? Tapi kita lihat dengan Tortoise Point tadi yang udah langsung dikeluarkan bagus sekarang. Lordnya pun masih berhasil diamankan oleh Ash. Dan pertempurannya kembali terpecah. Bahkan Patrol Guardian tadi berhasil mendapatkan langsung arah. Tapi Lexnya masih berusaha bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Coba lihat Ashnya. Sekali datang, sekali defense source. Langsung hilang. Namun sekarang mereka hanya bertiga saja. 3 lawan 5. Ini bahaya untuk Vesaka. Vesaka dalam sebuah kebutuhan dan bahkan tuh sekarang mereka terganya nggak bisa-bisa dan Nivos membuat game pertama menjadi